Halo teman-teman semuanya, kenalin saya Putri Sofia Rajasa dengan NIM 721141178 dari jurusan Akuntansi Universitas Negeri Semarang. Kali ini aku bakal jelasin tentang sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Yang pertama ada model sistem umum perusahaan, aliran sumber daya fisik, yaitu sumber daya fisik perusahaan meliputi pegawai, bahan baku, mesin, dan uang. Yang kedua ada aliran sumber daya virtual, yaitu data, informasi, dan informasi dalam bentuk keputusan. Lalu yang ketiga, ada mekanisme pengendalian perusahaan, yaitu standar kinerja, manajemen perusahaan, dan proses informasi yang mengubah data menjadi informasi. Yang terakhir ada lingkaran umpan balik atau feedback loop, yaitu memungkinkan aliran sumber daya virtual, data, informasi, dan keputusan yang menghubungkan sistem fisik dengan mekanisme pengendalian. Perusahaan di dalam lingkungannya. Ada 8 unsur-unsur lingkungan yang ada di dalam perusahaan. Yang pertama yaitu ada pemasok, yang kedua pelanggan, serikat pekerja, komunitas keuangan, pemegang saham dan pemilik, pesaing, pemerintah, dan yang terakhir ada komunitas global. Keunggulan kompetitif atau competitive advantage, yaitu keunggulan kompetitif yaitu mengacu pada penggunaan informasi untuk mendapatkan pengungkitan atau leverage di dalam pasar. Rantai nilai Porter. Yang pertama ada value change. Value change ini ada aktivitas pendukung yang ada yaitu termasuk infrastruktur perusahaan, manajemen sumber daya manusia, pembangunan teknologi, dan pengadaan. Lalu ada aktivitas utama yaitu logistik barang masuk, operasi, logistik barang keluar, penjualan dan pemasaran, dan jasa. Lalu ada margin di keduanya yaitu nilai dari produk dan jasa perusahaan setelah dikurangi harga pokoknya seperti yang diterima oleh pelanggan. Lalu ada value system. Yang pertama ada supplier value change, yang kedua ada firm value change, yang ketiga ada channel value change, lalu ada buyer value change. Dimensi-dimensi keunggulan kompetitif. Keunggulan strategis atau strategic advantage, yaitu keunggulan yang memiliki dampak fundamental dalam membentuk operasi perusahaan. Lalu ada keunggulan taktis atau tactical advantage, yaitu sebuah perusahaan mendapatkan keunggulan taktis ketika perusahaan tersebut mengimplementasikan strategi dengan cara yang lebih baik daripada pesaingnya. Lalu ada keunggulan operasional atau operational advantage, yaitu keunggulan yang berhubungan dengan transaksi dan proses sehari-hari. Tantangan dari pesaing-pesaing global, yaitu perusahaan multinasional atau multinational corporation, yang artinya adalah sebuah perusahaan yang beroperasi lintas produk, pasar, negara, dan budaya. Keuntungan koordinasi. Yang pertama ada fleksibilitas dalam memproses pesaing di berbagai negara dan pasar. Lalu kemampuan untuk merespon perubahan yang terjadi di suatu negara pada suatu negara lain atau suatu wilayah dalam suatu negara lain. Kemampuan untuk menyamai kebutuhan pasar di seluruh dunia. Lalu ada kemampuan untuk berbagi pengetahuan antar unit di berbagai negara. Lalu mengurangi biaya operasi secara keseluruhan. Lalu ada peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang terakhir ada kemampuan untuk meraih dan mempertahankan keragaman produk perusahaan. Tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global, yaitu sistem informasi global atau Global Information System, adalah suatu sistem informasi yang terdiri atas beberapa jaringan yang melintasi batas negara. Tantangannya itu ada, yaitu yang pertama kendala-kendala politis, rintangan budaya dan komunikasi, masalah-masalah teknologi, dan kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan. Manajemen pengetahuan, mengakuisisi data, memproses data menjadi informasi, menggunakan dan mengomunikasi informasi dengan cara yang paling efektif dan menghapus informasi pada waktu yang tepat. Sumber daya informasi perusahaan yaitu ada perhati keras komputer, peranti lunak komputer, spesialis informasi, pengguna fasilitas, database, dan informasi. Dimensi informasi. Yang pertama ada relevansi, yang kedua ada akurasi, yang ketiga ada ketepatan waktu, dan yang keempat ada kelengkapan. Perencanaan strategis untuk sumber daya informasi. Chief Information Officer atau CIO, atau Chief Technology Officer atau CTO,
adalah manajer dengan tingkat tertinggi di layanan sistem informasi. Rencana strategis untuk area-area bisnis. Perencanaan strategis untuk sumber daya informasi atau strategic planning for information research adalah pengembangan rencana strategi secara paralel bagi layanan informasi dan perusahaan sehingga rencana perusahaan akan mencerminkan dukungan yang akan diberikan oleh layanan informasi. Sekian penjelasan bab 2 dari saya. Terima kasih.